Baik, kami dari tim Golden Dawn akan membawakan mosi mengenai bahwa Jawa Timur perlu mengakselerasi pemberhentian penggunaan PLTU untuk upaya transisi energi. Dan di debat kali ini tim kami akan membawakan dari sudut pandang pro pemerintah. Baik, argumen akan saya mulai pada 3, 2, 1. Dewan Juri, krisis minyak terjadi di dunia pada tahun 1970-an dan banyak negara berlomba-lomba dalam mencari energi terbarukan seperti pengembangan panel surya dan turbin angin. Hal ini juga memaksa Indonesia untuk menjadi alternatif energi, Dewan Juri. Pemerintah mulai memperhatikan potensi energi terbarukan seperti panas bumi, air, dan angin. Lalu pada tahun 2006, pemerintah meluncurkan program EBT atau energi baru terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Program ini mencakup pengembangan energi surya, angin, dan biomasa, Dewan Juri, dengan target transisi energi terbarukan sebesar 20% dari total konsumsi energi di Indonesia. Lalu pada tahun 2020 sendiri, Indonesia merencanakan transisi energi hingga 23% dari total konsumsi listrik Indonesia. Namun, hingga di tahun 2023, berdasarkan data DEN atau Dewan Energi Nasional, konsumsi listrik dengan energi terbarukan di Indonesia masih menyentuh angka 13,09% dengan peningkatan tak sampai 1% per tahunnya, Dewan Juri. Lantas, apakah bisa mencapai 23% dalam 2 tahun di tahun 2025 sesuai pada rencana awal? Mungkin transisi ke energi terbarukan hanya bisa menjadi harapan semata, Dewan Juri. Lalu perlu diketahui bahwa konsumsi energi tertinggi di Indonesia terdapat pada batu bara sebesar 40% dan minyak bumi sebesar 30% pada data DEN 2023. Lantas setelah terjadi krisis pada tahun 1970 terkait energi tidak terbarukan dan rencana EBT pada tahun 2006 oleh pemerintah, kenapa masih belum terjadi transisi yang signifikan di Indonesia, Don Juri? Apakah kita hanya akan melihat dan berubah secara perlahan, yang mana hanya akan mewariskan masalah limbah dan polusi pada generasi emas mendatang? Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kedua dari tim kami. Lalu berikutnya, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa, Dewan Juri, yang mana Pulau Jawa merupakan kepulauan yang menjadi pusat segala aktivitas Indonesia. Kami sangat setuju pada mosi kali ini karena kami berpendapat bahwa transisi energi harus dimulai segera mungkin dan provinsi yang paling memungkinkan untuk mengaplikasikan energi terbarukan sekaligus sebagai percontohan adalah Jawa Timur, Dewan Juri, dengan berbagai kondisi geologis dan geografisnya yang mendukung pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Lalu berikut adalah lapisan argumen kami yang dapat mendukung statement tersebut. Yang pertama, Jawa Timur merupakan provinsi dengan luas wilayah terbesar di Pulau Jawa dengan diikuti luasnya lahan hijau, dataran tinggi, dan pegunungan yang mana dilalui oleh sinar matahari sepanjang hari. Kondisi ini dapat memaksimalkan pengaplikasian pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Lalu yang kedua, kecepatan angin di Jawa Timur berada di kisaran 3,87 meter per second sampai 4,6 meter per second. Sehingga dapat menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga angin dan dapat menghasilkan daya 20 sampai 500 watt. Sehingga menjadikan Jawa Timur cocok dalam pembangunan PLT angin dan bukan hanya itu, Dewan Juri, sebagai ujung timur Pulau Jawa, memasuki argumen yang ketiga, Jawa Timur memiliki wilayah perairan terluas dan bibir pantai terbanyak daripada Pulau Jawa lainnya, sehingga menjadikan tempat yang cocok untuk PLT air dan juga panel surya terapung yang sudah diterapkan di Indonesia, tepatnya di kota Purwakarta, Dewan Juri. Argumen-argumen tadi nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kedua dari tim kami. Terima kasih. Baik, Dewan Juri. Sebelumnya terima kasih atas pembicara pertama, dan sebelumnya perkenalkan saya Agus Ramano. Dewan Juri, sebelum saya jelaskan mengenai perpanjangan argumentasi pembicara pertama, saya ingatkan kembali mengenai tiga argumen inti yang kami bawakan. Yang pertama adalah kondisi geografis Jawa Timur yang dapat maksimalkan pengaplikasian PLT Surya dan juga PLT Angin. Dan kedua, kecepatan angin yang sangat cocok untuk digunakan di PLT Angin di Jawa Timur, Dewan Juri. Dan yang ketiga adalah kondisi Jawa Timur yang memiliki wilayah perairan sehingga cocok untuk PLT air dan juga panel surya terapung. Di sisi lain, masuk ke dalam argumentasi saya, Jawa Timur dengan kondisi alamnya yang cocok dalam pengaplikasian PLT energi terbarukan, hal ini berbanding terbalik dengan pemanfaatan yang dilakukan saat ini. Di antara provinsi di Pulau Jawa lainnya, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan konsumsi listrik terbesar dengan PLTU Python sebagai salah satu PLTU terbesar di Indonesia, Dewan Juri. Mosi kali ini, Dewan ingin melakukan akselerasi pemberian PLTU bukan tanpa sebab, melainkan karena sudah 30 tahun PLTU Python beroperasi di Jawa Timur. Selama ini juga terjadi limbah dan polusi yang signifikan merusak laut dan lingkungan yang berada di sekitarnya, Dewan Juri. Di antaranya, wilayah terdekat seperti contohnya di Probolinggo, rumah-rumah warga tiap harinya tertutup abu PLTU Piper. Dan tidak sampai di situ saja, akibat parah dirasakan petani sekitar dengan tanah yang tak lagi subur, dan pertanian yang tiap harinya kian rusak. Perairan pun terdampak limbah dari Python. Dewan Juri, terdapat 72% terumbu karang di sekitarnya yang rusak, dan menyisakan 6% saja terumbu karang yang tersisa. Air yang tak lagi aman untuk digunakan karena mengandung limbah yang berbahaya. Sehingga akselerasi pemberhentian PLT dan penggunaan energi terbarukan perlu segera dilakukan untuk mencegah warisan yang rusak untuk generasi mendatang. Masuk argumen kedua saya, banyaknya penggunaan energi PLTU memang diikuti dengan berbagai lapangan kerja yang muncul, dan akselerasi pemberhentian PLTU mungkin akan berdampak pada pemecatan beberapa pegawai di Juli. Namun, kita perlu sadari bahwa akselerasi pemberhentian bukan dimaksud pemberhentian secara total, namun dilakukan secara bertahap, Dewan Juri.
Analisis yang dilakukan oleh IEASR dan Central Global Sustainability atau CGS menunjukkan Indonesia dapat melakukan percepatan PLTU batubara pada tahun 2045 dengan dukungan penggunaan PLTU sebesar 11% dalam 8 tahun ke depan. Meskipun dilakukan percepatan pengertian PLTU, batubara yang akan menelan lebih dari 32 miliar US dollar hingga tahun 2050. Namun, hal ini mempunyai dampak positif terhindarnya biaya subsidi listrik yang diproduksi dari PLTU batubara dan biaya kesehatan dengan total mencapai masing-masing 34,8 dan 61,3 miliar US dollar. Dan angka ini diunjuri 2 sampai 4 kali lebih besar dari biaya aset yang terbengkalai, penghentian pembangkit listrik dan transisi pekerjaan dan juga kerugian penerimaan negara dari batubara sebelumnya. Kita bisa buka contoh kasus penutupan PLTU Cirebon, PLTU Pelabuhan Ratu, dan juga PLTU Suralaya diunjuri. Dan di sana dapat merugikan Indonesia sebesar 3,96 triliun diunjuri. Selain itu, dalam contoh kasus penutupan 3 PLTU tersebut, dapat mengurangi tenaga kerja mencapai 14.022 orang dan meningkatkan jumlah penduduk miskin mencapai 3.373 orang. Namun perlu diingat ya Juri, apabila dilakukan secara bertahap dan bersamaan dengan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan, dapat meningkatkan pendapatan negara 82,6 triliun. Ini jauh dari angka awal yang hanya sebesar 3,96 triliun ya Juri. Dan pembangunan PLT energi terbarukan tersebut juga mampu menyerap 639.000 tenaga kerja hingga menurunkan kemiskinan 153.000 orang secara nasional ya Juri. Ini sangat jauh dari angka awal tadi ya Juri. Dan perlu diketahui bahwa komitmen Indonesia ini juga didukung oleh internasional yang akan dibantu melalui ketika proses adaptasinya, ketika mengalami kerugian dan dampak lainnya dari diri. Dan selanjutnya akan disampaikan konklusi oleh pembicara ketiga. Terima kasih. Baik, Dewan Juri. Berdasarkan data argumentasi yang disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua, kelompok kami menyimpulkan bahwa krisis minyak pada tahun 1970-an menjadi pemicu utama bagi banyak negara untuk mencari alternatif energi terbarukan, termasuk di Indonesia. Pemerintah mulai memperhatikan potensi energi terbarukan seperti panas bumi, air, angin sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pada tahun 2006, diluncurkanlah program EBT dengan target transisi energi terbarukan sebesar 20% dari total konsumsi energi di Indonesia. Meskipun telah ada upaya program pemerintah yang diluncurkan, realisasi transisi energi terbarukan di Indonesia belum mencapai target yang diharapkan. Konsumsi energi terbarukan masih tergolong rendah dan peningkatannya yang pun tidak spesifik. Tantangan utama dalam mencapai target ini adalah ketergantungan yang tinggi pada batu bara dan minyak bumi yang masih menjadi sumber utama energi di negara ini. Selain itu, ada kendala-kendala lain seperti kebijakan, infrastruktur, dan investasi. Meskipun demikian, penting untuk diingatkan bahwa transisi energi terbarukan merupakan langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Di sisi lain, Jawa Timur menunjukkan potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Namun, penggunaan PLTU sebagai sumber listrik utama menyebabkan dampak negatif yang signifikan. Akselerasi penggantian PLTU di Jawa Timur menjadi penting untuk mencegah perusakan lingkungan yang lebih lanjut. Meskipun hal ini akan menghadapi tantangan ekonomi, dukungan internasional dalam dampak ini menjadi penting untuk membantu dalam adaptasi mitigasi dampak negatif. Dalam konteks ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Maka dari itu, tim kami mendukung mosi pro pemerintah, mendukung mosi ini karena fakta yang kami tawarkan dan bawakan lebih unggul daripada tim kontra, dan kami bangga menjadi tim pro pemerintah. Terima kasih.